Tanggal 21 Februari hari ke-52. Refleksi dan penyembahan. Pelajaran di padang gurun. Banyak orang tidak berkeberatan dengan pencobaan selama pencobaan itu bukan untuk mereka. Refleksi. Dalam kitab Bilangan, Anda akan menemukan statistik serta angka dan bacaan minggu ini membuktikan hal tersebut. Setelah melakukan sensus awal untuk menentukan kekuatan tempur bangsa Israel, Tuhan menginstruksikan Musa untuk membersihkan dan menguduskan bangsa Israel untuk penyembahan dan peperangan. Setelah perayaan Paskah yang khusus di Gunung Sinai, bangsa Israel memulai perjalanan mereka dengan harapan besar. Namun sukacita mereka segera berubah menjadi pemberontakan yang menyebabkan keputusan yang menentukan di padang pasir Paran, dan mereka harus mengembara di padang gurun selama 40 tahun. Meskipun bangsa Israel mengalami kematian dan keputusasaan, Tuhan memberikan pemeliharaan harian kepada mereka melalui mana dan air. Ular tembaga adalah simbol penyelamatan Tuhan dari ular berbisa, dan keledai yang berbicara kepada Bileam yang bodoh untuk mencoba mengutuk bangsa Israel adalah bentuk pertolongan Tuhan lainnya. Sensus kedua hampir 40 tahun setelah sensus yang pertama, menunjukkan bahwa hilangnya generasi karena ketidakpercayaan tidak menghancurkan bangsa Israel. Pengalaman ini akan selalu menjadi pelajaran bagi generasi berikutnya tentang kesalahan para tetua mereka. Adorasi. Anda tidak dapat pergi dari Gunung Sinai ke tanah perjanjian tanpa melewati padang belantara. Pertanyaannya bukan apakah bangsa Israel akan melewati padang gurun, karena mereka pasti akan melewatinya, tetapi berapa lama mereka harus tinggal di sana. Perjalanan yang semestinya memakan waktu 11 hari berubah menjadi mimpi buruk selama 40 tahun. Ketidaknyamanan yang semestinya singkat menjadi penyakit terminal bagi seluruh generasi. Kerusakan yang seharusnya terbatas pada luka ringan dan lecet berakhir dengan mengorbankan 1,2 juta nyawa. Padang gurun selalu tidak menyenangkan. Padang gurun cenderung kering, tandus, tanpa kehidupan dan tidak nyaman. Anda pasti merasa haus di sana dan merindukan tempat istirahat dan kesegaran yang tidak ada di padang gurun. Namun, saat Anda melanjutkan perjalanan harian Anda dengan membaca Alkitab lebih lanjut, Anda akan menemukan sesuatu yang menarik. Banyak hamba pilihan Tuhan menghabiskan waktu di lingkungan padang gurun seperti ini. Musa melakukannya, yaitu selama 40 tahun, Daud melakukannya, Yohanes Pembaptis melakukannya, Rasul Paulus melakukannya. Dan bahkan Tuhan kita Yesus Kristus diuji selama 40 hari di daerah padang gurun yang tandus di dekat Laut Mati. Aplikasi. Di padang gurun, musim kemarau menjadi peluang menarik bagi sebuah pohon. Akarnya harus turun lebih dalam ke bawah untuk mencari air yang diperlukan untuk kehidupan. Hasilnya pohon itu akan menjadi lebih kuat dan lebih mampu bertahan dalam badai hidup. Hal yang sama berlaku bagi orang-orang percaya yang menghadapi kesulitan hidup di padang gurun pasir. Hari-hari yang tampaknya sia-sia pada awalnya, pada kenyataannya akan mempersiapkan Anda untuk masa depan yang penuh dengan hasil yang melimpah. Ingatlah bahwa suatu saat Anda juga akan menghadapi waktu di padang gurun dan Anda harus menerimanya. Namun jangan biarkan panas padang gurun membuat Anda pahit atau menentang Tuhan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Lihat Yakobus pasal 1 ayat 4. Tragedi yang dijelaskan dalam kitab Bilangan
bukanlah bahwa bangsa Israel harus melewati padang gurun, melainkan karena ketidaktaatan mereka yang menyebabkan mereka tinggal di sana begitu lama. Jadi pertanyaannya sekarang adalah, di mana Anda berada saat ini dalam hidup Anda? Demikian renungan hari ini. Jika Anda ingin mendengarkan bacaan Alkitab hari ini, silakan buka tautan video yang tersedia di layar Anda. Amin. Tuhan Yesus memberkati.